itu kejang-kejang. Halo Mbak Ica. Ustaz Fei. Ini kenapa di bentar saya buka kamera saya dulu bentar ya. Ustaz Fei, minta tolong sampaikan kepada pengikut Anda dan umat Anda, sampaikan kepada mereka ini diskusi lintas iman. Gitu. Supaya mereka nggak kejang-kejang ke bawah. Itu kan sudah ada judulnya tuh. Nah, Anda sampaikan dulu supaya mereka tuh di bawah nggak kejang-kejang. Enggak, kalau judulnya sudah apa, buat apa disampaikan coba? Mereka tuh lebih percaya pada ustaz daripada tulisan. Enggak, mereka percaya sama Quran dan hadis. Enggak, mereka lebih percaya kepada ustaz. Makanya coba kalau saya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, mereka nggak percaya, Mbak. Ayo. Kata saya sembahlah patung, percaya mereka? Nggak bakalan kayak gitu. Saya mereka patung apa yang mau disembah itu banyak kok yang menyembah patung, banyak yang menyembah kuburan, banyak yang itu karena ustaz semua loh. Oke, kita diskusi aja. Anda mau bertanya kah atau mau ditanya sebelum saya putar-putar Anda gitu, bikin Anda pusing? Ayo. Mau nanya duluan atau mau saya tanya biar pusing? Kalau mau bertanya silakan bertanya, nanti saya akan tanyakan karena kan ini room saya. Nah ini room saya, ini ibaratkan kita katakan ini adalah room kekristenan. Nah saya akan mempersilahkan kamu saya untuk bertanya tentang hukum tuan rumah, boleh dong. Setidaknya kan sudah ada ini bertanya. Baik. Kalau gitu saya duluan nanya ya, nggak salah saya ya. Mbak, ternyata Anda percaya nggak bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan? Sesuai Alkitab ya. Ya. Minta menurut Alkitab Anda, Yesus itu mempunyai Tuhan. Mana ayatnya? Nah, ayatnya, perhatikan di sini ya. Saya bukain aja, biar yang lain juga bisa baca ya teman-teman. Sekarang Anda tolong jelaskan ini. Yang saya kasih blok biru. Itu di mana ayatnya? Lukas 10 ya. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Matius, Ustaz. Matius 11:25. Matius 11. Oke. Nah, di situ pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, mu siapa? Yaitu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Apakah Anda percaya bahwa Yesus punya Tuhan? Matius 11 ayat 5 ya? 25. Ayat 25 ya? Ayatnya diurus sabar ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Semuanya itu engkau bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, yang ingin Anda sampaikan apa? Saya sampaikan di situ siapa yang Tuhan langit dan bumi? Oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi, ya. Apa? Yesus ya. Bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Dia pencipta. Dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya, karena dia itu berasal dari Allah Bapa, makanya Allah Yesus ya Allah Bapa, apa? Baca lagi yang betul itu. Coba kita baca, Coba kita eja. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Mu siapa selain Yesus di situ? Bapa ternyata. Lalu Yesus Tuhan, Lalu Tuhan Yesus langit dan bumi, betul? Yang bertobat sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Itu ayat 25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya Kamu terus, nggak ayat ini? yang saya tanyakan tuh siapa Tuhan langit dan Kamu bumi paham itu? nggak? Bisa nggak saya menjelaskan ayat ini? Coba jelaskan, coba. Oke. Dengar dulu ya, biar Mbak Ica pusing dulu. Oke ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, ya, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Karena engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku." Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan semua, ya, semua telah diserahkan kepada, semuanya telah diserahkan kepada siapa? Makanya kita katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena karena semuanya telah diserahkan. Oke, kita baca selanjutnya, ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, ya. Semua telah diserahkan kepada Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Makanya dikatakan hanya satu Allah saja, yaitu Allah Bapa dan juru selamat Yesus Kristus. Udah? Ya, karena Udah? segala kuasa telah diberikan kepada siapa? Yesus. Udah. Kristus. Makanya kita mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Udah. Kata Tuhan ini diserahkan kepada siapa? Udah. Oke, silakan. Pertanyaan saya, ya, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa, Bapak itu? Saya jawab. Iya, silakan. Allah Bapa itu adalah sang sumber. Makanya dikatakan di Kejadian 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menyelimuti samudera raya dan roh Allah, Allah Bapa. Kita kembali, kalau di Perjanjian Lama, ya. Di Perjanjian Lama kita itu bercerita tentang Allah. Ya, Allah Bapa. Makanya kenapa kita memanggil Allah Bapa? Karena kita lebih dekat. Karena kita bisa melihat kemuliaan Allah Bapa itu melalui anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Makanya dikatakan semua telah diserahkan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Semua telah diserahkan kepadaku. Itu yang dikatakan Yesus. Mbak Ica, baca lagi dah Matius 11:25 itu. Loh, saya bacakannya sekali lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Nih perkataan Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kepadamu Bapa. Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu segala sumber, berarti dia Tuhan langit dan bumi. Dan betul, Yesus di situ sebagai utusan, yang mana dia tidak menciptakan langit dan bumi. Dia, Yesus, mempunyai Tuhan lagi. Betul? Boleh saya jelaskan? Oke, jangan coba dibaca betul-betul gitu. Tuhan langit dan bumi itu siapa? Boleh saya jelaskan? Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman ya. Saya sudah sampaikan tentang ayat ini ya. Di ayat ini dikatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ya. Di situ dikatakan Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkannya itu? Yang menyerahkan. Bapak kan? Bapak. Betul. Bapak yang menyerahkan. Iya, Bapak menyerahkan. Lanjut. Boleh ya, saya lanjut ya. Oke. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya, siapa yang menyerahkan? Allah Bapa. Kepada siapa? Yesus Kristus. Ya, makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku loh Bapa, permuliakanlah aku Bapa sebelum dunia ini ada. Sebelum
ini ada, Yesus sudah ada. Itu perkataan siapa? Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5. Ya, makanya dikatakan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Ya, dia ada, tetapi kita tidak mengenal nama Yesus, karena nama Yesus itu ada setelah Yesus dilahirkan. Tetapi sebelum dunia ini ada, itulah yang dikatakan firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bentar, sabar Ustaz. Oke. Sabar ya. Oke. Lanjut dulu. Bingung saya penjelasannya. Iya, makanya tadi kan Anda bertanya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Ya, saya akan Oke, menjawab. lanjut silakan. Nah, maka dari itu tadi Anda mengatakan bahwa ya, siapa yang menyerahkan? Yang menyerahkan Allah Bapa kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Makanya dikatakan permuliakanlah aku Bapa sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada, guys. Ya, saya sampaikan kepada Anda. Ini firman Tuhan yang berbicara, bukan saya. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Makanya di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, permuliakan aku adalah sebelum dunia ini ada. Dan dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Makanya dikatakan yang mengenal anak hanya Bapa. Makanya dikatakan semua diserahkan kepadanya. Makanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena semua kuasa telah diberikan kepada siapa? Yesus Kristus. Ya, sebagai anak tunggal Bapa. Makanya dikatakan, ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Anak. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dipersingkat Mbak Ica biar bisa tiktokan, biar seru gitu pusingnya. Di sini saya sambil mengajar, Ustadz PI. Oh, kalau gitu. saya mengajar, Ngajar di gereja lah, bukan di diskusi lintas iman kayak gini. sekarang kan gini, Ustadz, kan ini kan ibaratkan Anda bertanya. Anda bertanya kepada saya, ini sesuai, Anda bertanya kepada saya, Intinya aja Mbak, intinya. Sabar. Anda tadi bertanya kepada saya tentang iman saya. Minta tolong di mute, Ustadz, nanti kita kembali. Bisa. Anda bertanya kepada saya tentang iman saya, dan saya mau menjelaskan kepada teman-teman yang awam. Kalau saya berbicara di gereja, berarti saya kan ini kan hanya mengajarkan dengan seiman saya saja. Tetapi kalau di sini saya mengajarkan kepada orang-orang awam agar mereka mengerti firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan, seperti Pak Ustadz PI yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, mereka jadi mengerti tentang firman Tuhan. Gitu. Oke, saya tidak mengerti dan mau belajar Mbak Ica sama Mbak Makanya Ica. saya mengajarkan. Oh ya, baik. Gini, saya sebagai murid mau bertanya, di situ siapa yang Tuhan? Apakah Yesus atau Bapa tuh? Berapa biji itu Tuhannya itu? Berarti Yang Tuhan yang mana? Yesus kah atau Bapa itu? Coba yang mana? Jelaskan, ajarin saya. Oke. Tadi kan sudah saya sampaikan di situ ya. Semua kan sudah diserahkan kepada siapa? Semua kan sudah diserahkan kepada Yesus Kristus kan? Yang menyerahkan itu siapa? Bapa. Benar nggak? Apa yang Tuhan? Nggak, saya tanya, kan di situ dikatakan Tuhan Allah Bapa. Di situ Bapa. Ya, di situ dikatakan Bapa. Ketika Yesus masih berbicara, bukan. Tadi di mana? Ya, yang mana? Saya bingung gitu. Sebagai murid yang mana Tuhan itu? Apakah Yesus atau yang Bapa gitu? Karena kata Yesus, aku bersyukur kepadamu, menunjukkan eksistensi yang lain. Ternyata yang ditunjuk Yesus Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Mbak Ica jelasin Yesus Tuhan, sedangkan Yesus jelasin Bapa yang Tuhan. Ini Tuhannya berapa biji? Terus Tuhan yang betul yang mana? Udah. Udah belum? Jelasin lah, silakan dijawab simple aja gitu. Saya mau pilih Tuhan yang di sini yang mana? Oke, baik. Saya tadi Anda bertanya siapa Bapa, siapa Tuhan. Nah, saya bertanya lagi sama Anda. Tadi kan Anda sudah membacakan ya ayatnya tadi. Tadi semua diserahkan kepada siapa? Segala kuasa telah diberikan kepada siapa? Oh ya, kepada Yesus. Nah, tuh. Oke. Semua telah diserahkan kepada Yesus, benar ya? Yang menyerahkan Bapa tuh. Yes. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah ke dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya menerima firman Allah, agar firmannya menjadi manusia, agar firman Yohanes 1 ayat 14. Agar firmannya menjadi daging, firmannya menjadi manusia. Ya, supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mbak, yang saya tanya, Tuhannya yang mana di sini? Yesus atau Bapa? Itu aja dari tadi. Apa sih kefirman segala ke Yohanes 3:16? Gimana ya? Gini loh Ustadz PI. Tadi Anda bertanya di situ, saya sudah jawab. Seakan tadi Anda bertanya siapa di situ Bapa, siapa di situ Tuhan. Nah, tadi Yesus kan sudah mengatakan, ya. Yesus sudah mengatakan ya, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada siapa? Pada Yesus kan, yang nyerahin Bapa tuh. Ya. Nah, boleh saya tanggapin dikit? Ya, gini, Mbak Ica bosnya saya. Mbak Ica menyerahkan perusahaannya kepada saya. Yang bos siapa di situ? Mbak Ica atau saya? Kalau kamu bilang, saya bosnya, saya menyerahkan perusahaan kepada Anda. Siapa bosnya? Ya Anda lah bosnya. Loh, pemilik perusahaannya siapa di situ? Kan saya sudah serahkan kepada Anda semua. Iya, pemiliknya siapa? Saya awal milik punya perusahaan. Coba nih Pak, ini coba sedikit aja Ustadz, ini apa namanya, sedikit aja, jangan terlihat ke ininya, kebegoannya gitu, jangan terlihat. Maksud saya gini. Udah nyerang pribadi. Pribadi itu bukan serang pribadi, maksudnya gini, masa itu pun nggak ngerti gitu loh, masa itu pun nggak paham gitu loh. Maksudnya gini, saya punya perusahaan, ya, saya punya perusahaan. Setelah saya memberikan perusahaan saya ini kepada Ustadz PI, ya, apakah saya pemiliknya lagi? Ya bukan. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Ustadz PI. Lah jadi siapa yang bosnya? Ya Ustadz PI. Karena saya sudah serahkan. Oh, berarti di situ Bapak bukan Tuhan lagi gitu. Maksudnya gini. Hal sekecil itu pun Ustadz nggak nangkep. Jadi maksud saya, Ustadz ini nangkepnya apa gitu loh. Makanya saya cuma meminta Ustadz itu coba sedikit aja buka gitu, dikit aja, nggak usah banyak-banyak Ustadz, dikit aja gitu. Saya punya perusahaan, ya, saya serahkan perusahaan saya kepada Ustadz PI. Apakah saya pemiliknya? Saya bukan pemiliknya lagi. Saya tidak ada urusan lagi sama itu perusahaan. Tetapi pemilik perusahaan itu, ya, itu adalah Ustadz PI. Gitu loh. Itu pemiliknya Ustadz PI, bukan saya. Kalau saya tidak ada sangkut pautnya lagi, karena semua sudah saya berikan kepada Ustadz PI. Tetapi saya bisa dikatakan mantan perusahaan tersebut. Ya, mantan. Bentar Mbak. Gini, berarti Tuhan Anda ganti shift di situ. Jadi Anda menceritakan tentang perusahaan sekarang, Anda menceritakan. Iya, kan kayak tadi analoginya gitu, berarti Bapak nggak ada kuasanya lagi, betul? Enggak,
Ustadz sekarang pengen main apa nih gitu. Boleh? Aku seneng Ustadz. Kalau Ustadz itu pengen main-main sama aku seneng karena aku kurang mainan gitu. Oh gitu. Makanya saya tadi kan sebagai murid pengen belajar kan kayak gitu. Ya. Ketika Mbak Ica, kurang mainan. Jadi aku butuh mainan. iya, jadi Mbak Ica punya perusahaan. Pemilik perusahaan itu Mbak Ica menyerahkan kepada saya untuk saya jalankan. Ya, mungkin direkturnya saya, tapi saya bukan pemilik, hanya menjalankan seserahan dari Mbak Ica. Berarti oke. Oh, berarti Ustadz nih nggak nangkep ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kayak mana mau dibilangnya? Gini loh Ustadz ya, kalau kata diserahkan, sama seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya perusahaan. Kalau perusahaan sudah saya serahkan kepada Ustadz PI, berarti saya tidak ada urusan lagi sama perusahaan saya. Kalau misalkan masih tetap, ini kan tadi Pak Ustadz PI kan memberikan narasi tentang perusahaan. Sorry. Nah, tetapi kalau misalkan ya, saya pemilik perusahaan, tetapi ya, saya hanya memberikan alih ya, bukan menyerahkan. Kalau menyerahkan itu berarti pemilik sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi ketergantungan dengan perusahaan. Tetapi kalau memberikan kita katakan bukan menyerahkan ya, tetapi kita memberikan alih hanya sekedar alih ya, untuk menjalankan perusahaan, itu baru saya itu masih pemilik perusahaan. Itu alih namanya ya teman-teman ya, supaya kalian bisa paham, supaya kalian bisa ngerti ya. Boleh kalian ini kan dulu menyerahkan ya dengan ya memberikan itu berbeda. Kalau kita menyerahkan itu berarti semua itu sudah kita serahkan kepada orang itu, kita tidak ada sangkut paut lagi, itu kita serahkan semua. Jadi kita tidak punya andil lagi di dalam perusahaan itu. Tetapi kita bisa bentar supaya Anda paham Pak Ustadz. Nah, jadi tetapi kalau dikatakan saya mantan bos perusahaan tersebut, ya bisa jadi. Karena apa? Karena saya awal mula yang pemilik perusahaan. Nah, tetapi kalau hanya sekedar ya memberikan bukan menyerahkan tetapi memberikan alih ya, hanya sekedar supaya Ustadz PI menjalankan. Nah, itu saya bosnya. Gitu. Saya masih bosnya karena saya cuman menyuruh Ustadz PI menjalankan saja. Menjalankan perusahaan. Karena apa? Supaya perusahaan ini, nah saya ambil contoh begini teman-teman. Ya, saya ambil contoh. Maaf, beribu kali maaf. Saya ngambil contohnya jadi ke agama ya. Maaf, 1000 kali maaf. Allah memberikan, ini menyuruh menjalankan. Allah menyuruh menjalankan untuk apa? Untuk memberitakan kalamnya Allah yang di dalam Al-Quran. Itu hanya menjalankan. Dan tugasnya Nabi Muhammad hanya menjalankan saja. Dia bukan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa. Hanya menjalankan saja. Ini kita ambil contoh ya. Ini kita sambil contoh. Allah hanya memberikan saja jalan, memberikan amanat kepada Nabi Muhammad. Itu hanya sekedar. Nah, berarti apa? Berarti ada dua belah pihak, gitu. Pimpinan dengan bawahan. Ya, pimpinan dengan bawahan. Nah, kalau ya Allah dengan Yesus Kristus itu berbeda. Nah, kalau Allah menyerahkan semua karena dia adalah firman-Nya. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah ya yang diutus menjadi manusia. Yang diutus menjadi manusia dan Allah menyerahkan semua itu kepada Yesus Kristus. Gelar kata Tuhan
ya, pemilik langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, itu semua diserahkan. Karena apa? Karena Yesus, ya, karena pada saat kita mengenal nama Yesus ini setelah dilahirkan. Sebelum Yesus dilahirkan kita mengenal firman-Nya. Makanya dikatakan hanya Bapa yang tahu anak. Ya, makanya perbedaannya di situ. Allah, ini kita berbicara tentang perusahaan. Allah, ya, Allah hanya memberikan saja. Jadi ada pembatasnya, ya. Dia hanya menyuruh menjalankan saja. Nabi Muhammad ini hanya sekedar menjalankan, dia manusia biasa. Manusia biasa yang hanya menjalankan saja. Itu perbedaannya, hanya menjalankan saja. Tetapi Yesus Kristus berbeda dengan Nabi Muhammad. Ya. Allah, Yesus Kristus itu berasal dari Allah Bapa. Setelah karena Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, makanya diserahkanlah semuanya itu. Jadi apa? Itu satu. Tidak ada penjelasan. Udah panjang banget. Supaya Anda paham. Karena apa? Karena saya memberikan jawaban tentang firman Tuhan, Anda tidak paham. Makanya saya sambil menceritakan apa yang Anda tanya tentang perusahaan supaya Anda mengerti. Gitu loh. Mbak Ica, makin banyak makin gak paham ntar. Nah, kalau misalkan nggak paham, Saya mau tanggapi dulu. Soalnya banyak banget narasinya yang perlu saya tanggapi. Boleh? itu Boleh? Boleh ya? boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan Anda bilang itu terlalu panjang, menurut saya sih enggak ya. Tapi nggak apa-apa. Panjang itu Mbak Ica. Saya dengerin tadi malah pusing jadinya. Nggak apa-apa. Ya, saya hanya gini, misalnya nih, saya cuman bilang gini, oh ya maklum aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Dimaklumin teman-teman. Nggak bisa nangkep. Oke, silakan. Mbak Ica, saya mau nanggapi ya pakai dalil-dalil Bible yang lain. Kalau saya membawa Matius 11 nomor 25, di situ dikatakan oleh Yesus, Ya. di situ ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu kata Mbak Ica, semua sudah diserahkan kepada Yesus. Baik. Tapi apakah Yesus itu berkuasa? Tidak. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Meskipun diserahkan oleh Bapa kepada Yesus, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya dia itu sama Mbak Ica, utusan juga. Coba kalau Anda juga ya mencontohkan tadi kepada Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu. Sama, Yesus juga seperti itu. Di Yohanes 17 nomor 8 tuh. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Tuh, sama dia utusan, penerima firman, penyampai firman, diberi kuasa untuk menyampaikan firman sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Terus dari analogi tadi jangan lupa Mbak Ica. Dari analogi tadi ya. Mbak Ica pemilik perusahaan menyerahkan perusahaannya kepada saya. Saya menjalankan perusahaan tersebut. Tetapi apakah saya menciptakan perusahaan tersebut? Jawabannya tidak. Ya, tetap Mbak Ica menciptakan perusahaan tersebut. Dan pemilik awalnya adalah Mbak Ica. Dan Yesus pun berkata, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya, dia mendengarkan dari bosnya. Bosnya siapa? Makanya kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Makanya saya pilih-pilih tadi. Yang Tuhan yang mana? Apakah Bapa? Apakah Yesus? Tuhannya berapa biji? Nah, itu yang saya tanya dari Mbak Ica dari tadi. Udah belum? Kita aja saya biar paham semua. Ternyata Pak Ustadz nggak nangkep, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan padahal ya. Kalau kata menyerahkan, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin kurang pengalaman di dalam ini ya. Tapi nggak ada masalah.
Saya yakin teman-teman yang mempunyai, ibaratkan yang mempunyai ini tinggi pasti bisa nangkep gitu. Karena kata menyerahkan, ya, kalau sudah dikatakan menyerahkan, itu kita tidak punya andil. Saya punya perusahaan, saya menyerahkan perusahaan saya kepada Ustadz PI, dan saya tidak punya andil. Tapi memang iya, saya pemilik awalnya. Saya pemilik awalnya, itu karena saya yang memiliki awal. Tetapi ya, karena saya telah menyerahkan perusahaan saya tidak ikut andil lagi. Tapi tetap nama saya ada, karena saya awal milik perusahaan, gitu. Nah, kalau untuk mengerjakan berbeda. Saya pemilik perusahaan, saya menyuruh Ustadz PI untuk mengerjakan, mengerjakan perusahaan ini. Nah, itu berbeda, ya. Berarti apa? Saya masih bos di dalam perusahaan itu. Tetapi saya hanya menyuruh Ustadz PI untuk menjalankan, gitu. Beda. Makanya ayo teman-teman, pikir pakai ini. Tapi misalkan orang-orang yang punya IQ agak naik dikit pasti nangkep. Dan yang punya perusahaan pasti akan dapat. Nah, yang kedua, ya. Tapi itu nggak ada masalah teman-teman. Ya, kita harus kita maklumi aja. Karena namanya orang yang masih Iya, lanjutlah. gak ada masalah. Nah, yang kedua yang saya katakan tadi, ya, di situ dikatakan, Ustadz PI mengatakan di situ, Ci, sayang kakak nih, nginep kan? Bentar ya, adik aku baru datang. Nah, bawa duren, waduh enak banget. Ntar ya sayang ya. Oke. Oh sorry ya Ustadz ya, adik saya baru datang. Nah, di situ dikatakan ya, bahwa kalau kita berbicara, ya, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Ya, tadi saya sudah sampaikan perbedaannya apa. Yesus dengan Nabi Muhammad itu berbeda, sangat jauh berbeda, jauh dan jauh sangat. Karena apa? Yesus bangkit, dia bermukjizat. Nabi Muhammad apa? Apakah dia bangkit? Tidak. 3 hari dia menginginkan, ya, kebangkitan, tapi tidak bangkit-bangkit, sehingga dia dikuburkan dalam 3 hari itu. Itu yang pertama. Kedua, Yesus bermukjizat. Apakah Nabi Muhammad bermukjizat? Tidak. Ya. Kenapa lari ke pembahasan mukjizat, Mbak? Nggak ngerti saya, kok ke mukjizat jadinya? Ini udah nggak ngerti ya. Ini tujuannya apa nih? Diskusi atau? Makanya satu dulu, Anda jelaskan satu poin gitu. Ini Biar kan saya ngerti. satu poin. Ya, ini kan satu poin supaya Anda paham. Oke ya, oke ya. Boleh saya tanggapi poin pertama dulu. Sedikit aja saya tanggapinya. Ini kan belum kelar. Gitu. Jangan lari ke mukjizat, nggak ada hubungannya. Kita pilih-pilih Tuhan di sini. Anda tahu, supaya Anda mengerti kenapa Yesus itu mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Ya. Supaya Anda paham kenapa dia mengatakan bahwa di ayat tadi yang Anda sampaikan, ya, Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia itu utusan. Kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad dengan Yesus, itu jauh sekali. Jauh sekali. Saya sampaikan kepada Anda, jauh sekali. Gitu. Ya. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Karena Yesus tidak minta. Kalau dia mengatakan, ya, dia mengatakan bahwa aku adalah Allah, berarti sama aja pemikiran dengan pemikiran Onenes yang menyatakan, ya, Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan itu bahaya. Sabar ya Pak Ustadz ya, saya akan memberikan pengajaran buat orang ini, ya. Jadi kalau misalkan ya, Yesus mengatakan aku adalah Allah, aku bisa melakukan semuanya. Alkitab itu berarti apa? Tidak menyempurna, dan Alkitab itu bisa dikatakan bohong. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, saya sudah katakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Kenapa begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak manusia, ya, yang menerima firman Allah agar apa? Agar dia bisa menerima firman Allah dan firman itu menjadi manusia. Itu firman yang menjadi manusia itu Yohanes 1 ayat 14.
Ya, firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di tengah kita. Ya, dan kita bisa melihat kemuliaannya, bukan Allah Bapa. Kemuliaan Allah Bapa. Di situ kita bisa melihat kemuliaannya. Yesus tidak mengatakan aku adalah Allah, aku berkuasa. Tetapi Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Ya. Jadi kalau misalkan kalian menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, maaf saudaraku, nggak bisa sama. Jauh berbeda. Tapi saya katakan, kenapa dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia adalah firman-Nya. Ya, dia bertujuan bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, sama pemikiran yang dari pemikiran-pemikiran di luar dari kekristenan. Ya, saudara-saudara kita yang di luar dari kekristenan, Allah berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang turun ke dunia. Salah, itu pemikiran yang sangat dangkal. Itu pemikiran yang sangat di luar dari, makanya saya katakan sekali lagi, saya menyatakan kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa buat apa, adalah penuhnya manusia. Tetapi ketuhanannya itu kita buka di Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Dan pada saat kita mengenal Yesus itu ada, itu setelah dia dilahirkan. Sebelum Yesus dilahirkan, kita mengenal firman-Nya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Di situ paham nggak? Udah, saya mau tanggapi dulu. Ya, coba Mbak Ica dengarkan dulu ya. Kenapa dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia manusia? Kan Mbak Ica tuh, ya di Bible-nya ada tertulis, Bapa lebih besar daripada aku. Betul kan? Betul. Artinya meskipun diserahkan, Yesus itu tetap, dia itu menerima perintah dari Tuhannya. Makanya di Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia ngaku utusan, tapi Mbak Ica bilang Tuhan. Macam mana tuh? Ya, coba kalau kita mau di sini lihat ya teman-teman. Nih, saya nggak bohong dari tadi. Silakan apa yang saya ucapkan itu ada datanya. Teman-teman lihat sendiri dah. Ya, nih ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Si Yesus bersyukur kepada Bapa. Nah, kalau dilihat di sini ya, yang Tuhan itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Karena Yesus ini ciptaan. Coba kalau kita lihatnya di 1 Kolose ini, 1 Kolose, Yesus itu ciptaan Tuhan. Nih, lihat sendiri ayatnya dah. 1 Kolose 1. Bentar ya. Saya bukakan dulu biar teman-teman lihat gitu. Nih teman-teman baca sendiri nih. Ya, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu ciptaan yang sulung, Mbak Ica. Kenapa kau bilang Tuhan? Ini keutamaan Kristus itu dia sebagai ciptaan, bukan sebagai Tuhan. Kenapa Mbak Ica? Itu ayat 1 ya? Iya. Baca aja di situ. Dia adalah ciptaan yang sulung dari Tuhan. Saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, ini apa yang kamu baca? 1 Kolose 1 ayat 1 sampai ini saya baca 1 Kolose 15. Ya, di sini saya udah bacakan keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 nomor 15. Kolose 1. Iya, nih nomornya 15. Kelihatan. Hah?
Kalau sesatu Nih, 15. utama Kristus kan, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ciptaan kan dia. Oke, saya boleh jelaskan kan? Apa tuh? Coba jelaskan lagi dah. Oke. Saya akan jelaskan ya, teman-teman. Di sini dikatakan ya, di Kolose 1, ya. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah. Makanya dikatakan di Yohanes 1, kalau misalkan kita berbicara tentang firman Tuhan, kita harus mengenal, ya, kita harus baca firman Tuhan tuh bukan hanya sekedar baca doang. Ya. Kita jangan hanya mengambil satu ayat seperti itu. Nah, di Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Oke, saya ambil di Matius 1 ya. Nah, di Matius 1 ya, di sini dikatakan Yohanes 1, sorry. Nah, di Yohanes 1 ayat 14 ya, di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan siapa yang diberikan? Kemuliaan Allah. Makanya dikatakan di sini di Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Nah, ciptaan tuh ya berarti. Betul? Sabar, ini saya terangin dulu. Betul nggak dia ciptaan? Tetap juga dia ciptaan kalau gitu, Mbak Ica. Sabar Pak Ustadz, ya. Ya, boleh? Oke, nggak apa-apa, kok nggak ada masalah. Nah, makanya saya katakan di sini ya. Di Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Kita bisa melihat gambar Allah itu melalui anak manusia ini. Ya, gambar Allah melalui anak manusia ini penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita bisa melihat gambar Allah melalui anak manusia ini. Ya, kalau kalian mengatakan Yesus itu utusan, ya memang utusan. Makanya dikatakan, ya, begitu besar kasih Allah ke dunia yang mengaruniakan. Yesus diutus untuk apa? Untuk menerima firman Allah. Agar apa? Firmannya menjadi manusia, ya, supaya kehendak Allah itu disampaikan melalui anak manusia ini. Berbeda dengan saya menyimpang dikit ya. Maaf ya teman-teman ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menerima firman Allah, tidak menerima firman Allah, tetapi Nabi Muhammad menerima firman dari malaikat Jibril. Ya, Nabi Muhammad itu menerima firman dari malaikat Jibril, bukan dari Allah. Tetapi Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus di sini dikatakan, ya, aku telah menerima firman-Mu dan telah menyampaikan kepada mereka. Apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah sudah disampaikan melalui anak manusia ini. Makanya dikatakan ya, firman yang telah menjadi manusia, yang tinggal di antara kita. Kita bisa melihat kemuliaan Allah ini melalui anak manusia ini. Kita bisa melihat gambaran Allah ini melalui anak manusia ini. Kita bisa melihat kasih, ya, dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran melalui anak manusia ini. Kalau kalian mengatakan Yesus diutus, ya, Yesus diutus agar menerima firman Allah. Karena firman Allah itu harus diterima oleh anak yang kudus. Makanya dikatakan hanya Bapa yang mengenal anak. Firman itu bukan sembarangan diterima oleh binatang atau tumbuh-tumbuhan atau tanaman apapun. Firman Allah diutus, ya, supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah Bapa ini. Gitu loh. Kalau firmannya diutus menjadi binatang, apakah kita berbicara dengan binatang? Nggak mungkin, sayang. Ya, masa manusia berinteraksi dengan binatang? Maaf, sayang, nggak bisa. Sabar Pak Ustadz. Ini ayat saya. Ya, ini firman saya. Anda mau belajar, saya akan beritahukan. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, kita akan kembali ke saya bertanya. Nah,
Makanya saya katakan di Kolose 1 ini ya, di Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Kalau kita berbicara anak Allah, makanya dikatakan bapaknya Bapa yang tahu. Gitu. Jadi kalau kita cuman hanya sekedar ngambil satu ayat, kita tidak mau mengetahui ayat-ayat sebelumnya itu langsung. Itu sama aja kita mau bernarasi liar, percuma, ya. Jadi makanya saya katakan, oke, silakan Ustaz. Nah, gitu dong. Biar saya paham juga gitu ya penjelasannya seperti apa. Yang pertama-tama saya mau menanggapi dulu, katanya Yesus itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Padahal kan ada tuh ya, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, beliau langsung menerima firman dari Allah, yaitu perintah sholat ya. Nah tuh, bukan cuma malaikat Jibril yang menyampaikan. Biar Mbak Ica paham ya. Oke, sekarang ya teman-teman semuanya, saya mau bahas Yesus lagi. Ayatnya dulu, biar saya bukakan dulu. Sina, pinjam handphone Muci. Quran surah Najm. Ayatnya di mana? Quran surah Najm. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayatnya di mana? Quran surah Najm. Mana punya Sina, minta. An-Najm dari ayat 1 sampai terakhir, sampai habis. Surat apa? An-Najm. An-Najm. Najm ya? An-Najm ya. Nah tuh. Ayat 1 sampai 11. Sebentar ya, saya baca ya Ustaz ya. Oh, mau dibaca. Gak apa-apa. Ya, biar Anda mau baca, silakan Anda baca. Saya mau melanjutkan narasi saya. Oke? Biar nggak ini. Baik ya teman-teman. Untuk masalah Nabi Muhammad SAW, gampang kita jawabnya gitu ya, gampang gitu. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di dalam Quran surah An-Najm itu sudah dijelaskan. Baik, berkaitan dengan Yesus yang diciptakan, saya sudah menyampaikan kepada Mbak Ica, Yesus diciptakan, Yesus menerima firman. Coba kalau Anda buka di dalam Quran lagi, di dalam kitab Anda, Yohanes 17 nomor 8 itu, kalau firman itu telah menjadi manusia, lalu firman apa lagi yang diterima oleh Yesus? Berarti ini firmannya datang terus nih gitu. Pada mulanya firman yang menjadi manusia. Habis itu datang lagi firman kepada Yesus. Apakah bentuknya daging juga? Firman jadi manusia juga? Atau firman jadi mata? Atau firman jadi apa yang datang sama Yesus? Coba Mbak Ica di sini ya, ayatnya itu sebab segala firman. Di mute moderatornya nge-mute. Kejang-kejang moderator Mbak Ica Aduh. Iya, di mute tadi moderatornya. Saya hapus semua moderator saya. Maaf ya. Saya hapus moderator saya semua. Sorry ya moderator kalian itu tidak saya hapus kalian. Maaf. Sorry ya. Misalkan ini ya. Sorry ya Ustadz PI ya. Sorry ya Ustadz PI, saya hapus dulu moderator saya ya. Saya tidak menyukai seperti itu ya teman-teman, nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh begitu ya. Kita di sini mau diskusi, mau ini ya teman-teman ya. Kita bukan mau cari ribut atau mau cari ini. Saya sudah hapus moderator saya. Iya, Mbak Ica tenang-tenang aja, moderatornya malah panik. Heran saya. Kita menyampaikan kitab Anda yang tertulis gitu ya. Kenapa kau panik, moderator? Ya. Coba kalau kita ya, buka di dalam Bible-nya Mbak Ica itu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Nah ini artinya kan Yesus pun menerima wahyu. Oke ya, satu klasifikasi. Tadi saya bilang di Kolose 1:15 Yesus ciptaan. Habis itu klasifikasinya Yesus itu dia menerima firman. Terus Yesus di dalam Matius 11 nomor 25 di situ dia bersyukur kepada Bapa. Di Yohanes 17 nomor 3 dia mengaku sebagai utusan.
Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat ayat-ayat yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, saya tidak mengada-ada loh, bahwa di dalam Matius 11 nomor 25, yang Tuhan di situ adalah Bapa, bukan Yesus. Lalu tiba-tiba Mbak Ica menjelaskan kepada kita, oh di situ Yesus yang Tuhan. Padahal Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, terus dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab karena apa? Dia mendengarkan yang mengutusnya, Mbak Ica. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa, menghakimi saja tidak bisa, meskipun dia diserahkannya untuk sebagai penyampai firman. Lalu kenapa Tuhan kan firman yang jadi manusia ini? Padahal Yesus pun tidak ada mengaku dirinya berasal dari firman. Itu tidak pernah saya temukan di Bible Anda. Di mana Yesus mengatakan, aku berasal dari firman. Tiba-tiba kalian Kristen semua sok tahu tentang Yesus. Ya, katanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Enggak, kawan. Pasti yang lebih tahu tentang diri Yesus adalah Yesus itu sendiri. Bukan orang lain, bukan. Pastinya ya, kalau Yesus itu adalah firman, maka dia akan mengaku sendiri bahwa dia berasal dari firman. Nah, jadi kayak gitu. Udah, Coba tanggapin dulu, Mbak. Bisa saya jelaskan? Oke. Aduh, Ustadz PI, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin dari tadi saya ngomong Ustadz PI kan kurang ini ya, kurang paham, tapi nggak apa-apa. Saya tadi sudah sampaikan ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu utusan, ya memang dia utusan. Ya, Yesus itu utusan. Kenapa dia diutus? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini yang mengaruniakan anak itu. Kasih Allah. Supaya apa? Supaya firman-Nya itu ya tersampaikan melalui anak manusia ini. Kenapa dia menerima firman? Karena firman itu harus diberitakan melalui anak yang kudus. Anak manusia yang kudus. Ini berbicara tentang anak manusia yang menerima firman Allah. Dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Kalau Ustadz PI mengatakan bahwa Yesus itu utusan, ya memang utusan. Yesus menerima firman Allah, ya memang menerima firman Allah. Yesus itu adalah tidak bisa berkuasa atas apapun. Ya memang, karena dia bukan Allah. Pada saat dia adalah firman-Nya. Yesus adalah firman Allah, kehendak Allah yang ingin disampaikan. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan Allah, itu disampaikan supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, amsyong dunia persilatan, hancur negara ini, hancur dunia ini, saya jamin itu. Karena apa? Karena penyesat-penyesat akan datang ya untuk menyesatkan banyak orang. Sayangku, sana belum. Gitu. Karena penyesat-penyesat akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Bersyukurlah ya, sebelum penyesat itu datang, sebelum pengajar-pengajar palsu itu datang, Yesus sudah memberitahukan kepada kita kehendak Allah itu, keinginan Allah itu, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi dia mengatakan dirinya melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Siapa yang melakukan mukjizat? Masih bikin durian ya? Sayang, iya. Terus dulu sayang, mama lagi diskusi. Sorry ya teman-teman ya, maaf ya. Gitu. Yesus menyatakan dirinya melalui mukjizat-mukjizatnya, melalui nubuatannya. Yesus menyatakan dirinya melalui apa yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak mengatakan aku ini adalah Allah yang berkuasa melakukan apapun, tidak. Tetapi Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir.
Jadi kalau Ustadz PI mengatakan Yesus itu adalah utusan, benar Yesus utusan. Kalau Yesus tidak diutus, bagaimana firman-Nya bisa disampaikan kepada manusia, kepada umatnya? Nggak bisa, guys. Teman-teman, ya saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan kepada Anda, sebelum Yesus datang, Allah sudah berfirman kepada Musa, Allah sudah berfirman kepada Elia, sudah difirmankan, tetapi banyak, ya, sampai apa? Allah mengutus Musa, ya, ke tanah Mesir untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir supaya mereka tidak menyembah Allah lain selain Allah Yahweh. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengerti firman Tuhan, lebih baik bertanya daripada Anda memframing yang akhirnya kebotolan diperlihatkan. Udah. Sabar Ustaz. Belum. Ayo. Iya. Saya tidak berfokus kepada Anda saja, tapi saya berfokus kepada saudara-saudari saya di sini supaya mereka mengerti, ya, bahwa bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sehingga dia mengatakan bahwa aku bisa melakukan segalanya. Ya, saya melakukan ini kepada saudara-saudara seiman saya yang mengatakan dia pengikut Yesus Kristus, tetapi mereka keluar dari firman Tuhan. Ayo, Yesus adalah firman Allah, ya. Jangan sampai kalian itu sama seperti Ustadz TPI yang menyatakan kuasa sudah diberikannya. Saya yang disalahin giliran saya ya. Jadi di sini sudah paham ya Ustadz PI ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu utusan, yes, benar Yesus adalah utusan. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah ciptaan, betul juga. Sabar Ustadz PI ya. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah, ya, menerima firman Allah, betul sekali. Kalau kalian mengatakan Yesus, ya, Yesus adalah, ya, Yesus dilahirkan, benar sekali, ya, karena dia manusia sepenuhnya, ya. Jadi kalau kalian mau bernarasi tentang firman Tuhan, maaf, nggak bisa, Ustaz. Udah, oke. Ada satu lagi hal. Apa tuh? Ini tadi kan Ustaz bilang ya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, Pak Ustadz. Yang diwahyukan kepada Jibril, Pak Ustadz. Udah. Ini Pak Ustadz kasih ayat kepada saya, dan ayatnya yang diajarkan kepada oleh Jibril yang Pak Ustadz. Udah. Oke, dengarkan saya ya. Itu gampang bantahannya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi maksud dari firman itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Memang kayak gitu. Tapi yang menerima langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah apa? Tentang masalah sholat, aqimis sholat, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Demi bintang terbenam, Muhammad tidak sesat dan tidak pulang. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Udah terima wahyu kan dia? Udah terima wahyu kan? Udah terima wahyu kan? Udah terima wahyu kan? Apa habis itu? Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya, iya. Baik teman-teman semuanya ya. Udah kan giliran saya. Kok mulai kejang-kejang Ustaz tadi bilang Allah mewahyukan langsung kepada Nabi Muhammad. Ternyata di dalam ayat ini Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril. Mewahyukan malaikat Jibril. Oke. Aduh, Pak Ustaz. Udah. Udah. Oh ya, jadi giliran saya dulu lah membahas tentang masalah Yesus tadi. Nanti saya tunjukkan anajem itu ya di terakhir aja dah ya.
Baik teman-teman semuanya, tadi Mbak Ica sudah mengakui beberapa hal ya, beberapa hal. Cuma ketika saya tanya, apakah Yesus itu ciptaan, dia nggak mau jawab. Malu-malu nih Krik. Jadi begini ya teman-teman semuanya. Di situ Yesus bersyukur. Kan gimana sih Pak Ustadz? Tadi kan saya sudah sampaikan tuh, ya. Saya sudah sampaikan ayatnya, terserah Anda percaya atau tidak. Itu bukan dari saya, tetapi dari tulisan kitab Anda. Kenapa itu seperti itu? Namanya manusia kan diciptakan Pak Ustadz. Gimana sih Pak Ustadz? Iya, berarti betul Yesus itu manusia yang diciptakan? Pak Ustadz. Betul nggak? Saya sudah sampaikan sama Pak Ustadz. Tuhan Yesus itu ya kenapa Yesus itu diutus dan dilahirkan ya supaya menerima firman Allah agar firman-Nya menjadi manusia supaya kita bisa melihat gambaran Allah melalui kemuliaannya Pak Ustadz. Duluan mana Yesus sama Firman? Duluan mana Yesus sama firman? Kalau Pak Ustadz bertanya duluan mana Yesus sama firman? Yesus itu manusia. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, Yesus manusia. Ya, manusia. Terus? Nah, kita berbicara tentang kemanusiaan, tetapi tentang keilahiannya itu tidak ada duluan mana. Oh gitu. Jadi setelah dilahirkan Maria itu dia Tuhan gitu? Gitu Mbak? Hah? Setelah dia dilahirkan Maria, dia Tuhan sudah itu? Sewaktu kecil? Iya. Kena kau. Coba kau baca nih dah. Mana ayatnya sini? Mana ayatnya? Kenanya di mana? Baca sini. Bacain dah. Roma 14. Yang saya balokin biru tuh. Coba kita lihat dan baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apa ini? Kok mati dulu baru jadi Tuhan? Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak ya, habis Yesus itu dilahirkan, dia belum Tuhan Mbak, belum. Karena dia belum mati. Macam mana pula? Nomor 14 ayat berapa? Iya, Roma 14 tuh, nomor 9. Jadi setelah Yesus itu dilahirkan, dia bukan Tuhan. Dia belum mati saat itu. Kalau mau jadi Tuhan, maka harus mati dulu. Lalu bangkit, baru jadi Tuhan. Nih ya teman-teman semuanya, silakan Anda baca. Saya tidak mengada-ada, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Lah kalau nya kagak mati, belum mati atau baru dilahirkan, itu belum jadi Tuhan, Mbak. Jadi dia mati dulu baru jadi Tuhan. Itu syaratnya gitu loh. Ya baca kau. Oke. Jangan menghakimi saudaramu, itu adalah perikop. Makanya ya, punya kitab suci itu harus ada perikop supaya bisa paham. Ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan sendiri. Ya, dan ini kalian dengar ya, dengerin baik-baik. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari,
yang tertentu ia melakukan untuk Tuhan, dan siapa makan ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucapkan syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baiklah hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Nih dengerin ya. Sebab jikalau kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita... Atasnya itu Mbak Ica atasnya yang 9. Ini saya Coba dibaca ulang. Kenapa dilewat-lewatin sih? Coba 9-nya diulang. 9-nya diulang. Melewati, saya membaca ayat 8. Loncat tadi. Coba baca ulang tuh. Ya, Baca ulang tuh. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan, baik. Jadi kalau dia nggak mati, jadi Tuhan itu dia harus mati dulu kan? Saya akan jelaskan tadi ya, tapi nggak apa-apa. Saya boleh jelaskan ya. Apa pula gimana? Katanya tadi habis dilahirkan Maria udah Tuhan. Iya, memang dia sudah Tuhan, makanya dipermuliakan laku Tuhan. Itu kan belum mati dia. Juga saya. Makanya kalau Anda tidak begini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak paham, lebih baik Pak Ustadz tanya. Ya iya, itu gimana tuh supaya mati tuh. Makanya Pak Ustadz bisa nggak saya jelaskan? Coba. Dengar lagi ya teman-teman. Gak apa-apa, biar banyak ngomong muter-muter Mbak Ica. Saya udah tawarin di awal, masalahnya tadi kamu mau saya tanya atau mau nanya duluan? Pernah. Saya sudah tawarin di awal baru naik tadi sama Mbak Ica. Tuhan, boleh saya sampaikan Pak Ustadz? Mbak Ica, kata saya mau nanya duluan kah atau saya yang nanya? Bentar. Lagi diatur. Pak Ustadz ini mau bertanya atau mau apa sih? Mau bertanya? Ya iya, saya ini banyak tanya, banyak bingungnya. Kan sebagai murid itu belajar toh. Ya. Gimana tuh? Murid bertanya, Tuhan kok mati dulu supaya jadi Tuhan? Oke, boleh saya ini ya? Coba dah. Kembaliin dong. Mama lagi ke sana dulu. Saya minta tolong dulu. Sana dulu nak. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Tolong terus dedor sini please. Dek, tolong Dek, bentar ya. Maaf ya teman-teman ya. Maaf ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup. Dicamkan ayat ini ya. Dicamkan ayat ini. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Tuh, supaya jadi Tuhan kan? Iya. Di sini betul. Pak Ustadz, saya mau jelaskan. Nah, guru lagi menjelaskan kepada murid. Iya Bu Guru, silakan. Supaya muridnya bisa mengerti. Kan ibaratkan kan murid ini kan belum paham. Iya, bukan tambah paham Bu Guru, tapi tambah pusing. Nih, kalau misalkan murid biasanya nih ya, kalau misalkan murid itu tambah pusing berarti dia bebal. Satu bebal, kedua IQ rendah. Dan kenapa saya katakan dia bebal? Dia melak. Kenapa saya katakan dia IQ rendah? Karena dia itu tidak bisa berpikir. Sedangkan padahal di sini ayatnya sudah ada. Coba jelaskan. Oke, ayo lanjut. Ntar nggak berkembang. Iya, maka dari itu, ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, ya. Supaya menjadikan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup, ya.
Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Tandanya, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di situ dikatakan ya, Yesus ya Tuhan antara orang-orang mati. Dia Tuhan antara orang-orang hidup. Kan sudah dikatakan di sini, dia Tuhan, dia hidup dia Tuhan di antara orang hidup dan mati. Ya, setelah dia mati, ya, dia menjadi Tuhan antara orang-orang mati. Itu ayatnya jelas. Dia tetap Tuhan di antara orang-orang mati, makanya semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Mbak Ica, bukan itu. Ini gurunya yang bebal atau muridnya yang bebal sih? Yang ditanyain murid ini, Mbak Ica ya, supaya ini apa ini? Nah, kalau Anda mengaku ayat, ya pasti itu pemikiran Anda, Pak Ustaz. Supaya ia menjadi Tuhan. Karena kalau misalnya Pak Ustaz mau mengambil cuma hanya bilang supaya menjadi Tuhan hanya sekedar itu doang, ya susah ya. Ibaratkan kita mau menjelaskan juga susah. Karena apa? Gini loh teman-teman, kalau kita mencomot satu ayat ini doang yang pengen tahunya, ya susah lah. Kita tuh harus mengetahui ayat dari ayat. Makanya di ayat 8 itu kan sudah disampaikan. Ayat Aduh, 8, Mbak Ica, ujar ulun tuh tambuk kuadrat lawan bungul kuadrat amun kayak itu. Satu ayat saja muridnya kagak ngerti, gimana ditambahin ayatnya? Ini yang bebal muridnya atau gurunya sih? Heran saya. Di ayat 8 sudah dikatakan di sini, sebab jika kita hidup ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ya, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ini sudah ayat sudah jelas sekali. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Nah, ini yang ditanyain murid Mbak Ica. Atas orang-orang mati. Supaya menjadi Tuhan ini gimana tuh maksudnya? Dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi? Itu Kenapa? Jelas sekali. Di ayat 8 itu coba bacakan dulu lah Pak Ustaz, di ayat 8. Ayo udah saya bacain ya. Ulang ya teman-teman ya. Sebab jika kita hidup, Ya. kita hidup untuk Tuhan. Dan Ya. jika kita mati untuk Tuhan. Yes, Jadi berarti baik kita hidup mati atau untuk mati, Kita mati dan hidup untuk siapa? ya untuk Tuhan, betul? Oke. Jadi baik hidup atau MATI. Sebab itulah. Hah? Ya. Belum sampai situ. Kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaannya Bu Guru, supaya ia menjadi Tuhan ini gimana? Mati dulu kah? Lalu bangkit atau seperti apa? Itu yang saya tanya. Saya sudah sampaikan kepada Ustaz PI. Saya bilang, ya itu dia dikatakan di situ ya. Pada saat hidup dan mati manusia, dia tuh sudah Tuhan. Ya, di saat hidup dia sudah Tuhan, di saat mati juga Tuhan. Pada saat dia mati, dia hidup untuk siapa? Untuk orang, dia tuh menjadi Tuhan untuk orang mati dan orang hidup. Ya, makanya di situ dikatakan ya, sebab ya. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Itu ayat sudah jelas sekali. Bukan setelah dia mati, ya, setelah mati dia menjadi Tuhan. Tetapi sudah dikatakan di situ,
dia hidup, dia menjadi Tuhan itu atas orang yang hidup dan yang mati. Yesus itu sudah ada. Yesus itu sebelum Yesus ada di dunia, ya. Sebelum Yesus ada di dunia, dia tuh sudah ada. Makanya dikatakan dia itu adalah firman Allah. Ya, dia adalah firman Allah. Dialah yang mencipta. Pada mulanya adalah firman. Di Yohanes 17 ayat 5, di situ, permuliakanlah aku Allah. Itu saya menyatakannya. Yesus yang menyatakannya. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Dia tuh sudah Tuhan. Tetapi pada saat, makanya dikatakan ya, pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa, dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini ayat ini bagus sekali loh teman-temanku. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ya, pada saat dia mati dan bangkit, itulah yang dinamakan dia mengadili orang hidup dan yang mati. Dia adalah Tuhan bagi orang hidup dan yang mati. Makanya dikatakan dia kembali kepada Allah Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya jawaban dari pertanyaan Ustadz PI, kenapa di ayat yang menyatakan ya bahwa Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia itu bukan Allah itu yang turun ke berinkarnasi menjadi manusia. Yesus bertujuan datang ke dunia, ya, diutus ke dunia untuk memberitahukan kehendak Allah, keinginan Allah. Setelah mati di kayu salib, ya, setelah dia mati di kayu salib, dia naik ke surga. Nah, itulah yang dikatakan dia Tuhan atas orang hidup dan yang mati. Dia berkuasa atas segalanya. Karena dia adalah apa? Di situ Bentar. Iya, nih murid belajar ya Mbak Ica tadi ya. Nih, bentar, saya mau buka sesuatu. Ustadz Yusuf, terima kasih banyak. Anda sudah memberikan ayat, dan ayat itu adalah jawaban dari pertanyaan Anda. Terima kasih Ustadz Yusuf. Iya. Baik, sekarang saya ya. Ustadz Yusuf ini sudah mengerti. Karena apa? Dia bertanya kepada saya dan jawabannya sudah disampaikan kepada dia. Teman-teman, ini jawaban. saya buka KBBI tadi ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata supaya kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan. Berarti ada harapannya. Mudah-mudahan sampai pada maksudnya. Hendaknya agar. Nah, teman-teman semuanya di sini berarti ada harapan ya supaya dia menjadi Tuhan. Itu harapannya, maksudnya supaya ia menjadi Tuhan. Nah, menjadi Tuhan caranya kayak gimana? Nih, mati dan hidup. Betul? Berarti sebelum dia mati, Yesus itu bukan Tuhan. Betul? Ayo. Oke, Ustadz PI. Tapi nggak apa-apa Ustadz PI ya. Makanya saya katakan tadi sama Ustadz PI. Saya sih berterima kasih sama Ustadz PI. Kenapa? Ustadz PI bertanya kepada saya, tetapi jawabannya dia sudah sampaikan juga. Sebenarnya Ustadz PI ini sudah tahu. Cuman dia pengen mengajari kalian juga. Enggak ngerti saya Mbak Ica, serius. Saya bingung kenapa harus mati dulu supaya jadi Tuhan gitu. Itu bingung saya. Saya jelaskan ya Ustadz PI ya, sabar ya. Nah, tadi Ustadz PI kan bertanya ya teman-teman. Dia bilang, kenapa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa pada diri sendiri? Nah, karena di situ Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sepenuhnya manusia, tetapi keilahiannya. Nah, di ayat inilah kita berbicara tentang keilahiannya. Ya, pada saat Yesus ya diutus menjadi manusia, pada saat minta tolong didengarin ya teman-teman ya. Pada saat Yesus diutus manusia, tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah, keinginan Allah.
Ya, supaya apa yang menjadi keinginan Allah itu tersampaikan melalui anak manusia ini. Makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Ya. Dan Allah, ya. Nah, di sini saya Ustaz Pai minta tolong di ini dong, di on cam dong, on cam aja Ustaz Pai. Takutnya kamu lagi jikir lagi untuk ini saya. Minta tolong di on cam aja Ustaz Pai. Nah, Ustaz Pai, kamu bisa on cam nggak? Soalnya takutnya dari belakang dia begini-gini ya kan. Karena saya udah mengerti ini kalian. Jadi kalau di sini sudah disampaikan ya, Allah yang mengutus, ini mengutus tentang anak manusia. Yesus itu Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Ya. Kenapa dikatakan Tuhan, Ica? Kalau kalian mengatakan Tuhan, nah itu setelah mati dia baru dikatakan Tuhan. Di sini dikatakan ya, dia adalah Ayatnya ada kok. Ayatnya ada. Iya, terima kasih sama Ustadz PI karena Ustadz PI bertanya dan jawabannya sudah gini, Ustadz PI bertanya sama saya. Ternyata jawabannya juga Ustadz PI sampaikan kepada saya dan beritahukan kepada saya. Terima kasih banyak. Nah, makanya dikatakan nih, tadi Ustadz PI kan bertanya, ini saya ulang lagi ya teman-teman. Ustadz PI tadi bertanya, ya, kenapa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia sepenuhnya manusia, ya. Tetapi dia membuktikan dengan cara apa? Dengan cara bermukjizat, dengan bernubuat. Dia membuktikan itu semua. Nah, kenapa dituliskan di sini, Ica? Di sini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Inilah yang dikatakan keilahiannya. Dia mengadili orang hidup dan yang mati. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa mengadili karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi pada saat dia mati dan bangkit, disitulah ya keilahiannya. Keilahiannya untuk ya mengadili orang hidup dan yang mati. Bukan pada saat dia menjadi manusia. Makanya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi pada saat dia mati dan bangkit, ya, dia Tuhan atas segala orang hidup dan yang mati. Dan dia mengadili orang hidup dan yang mati. Dan dia berkuasa atas itu semua. Dan keilahian, ada satu keilahiannya, dia bangkit. Itulah yang dikatakan firman Allah. Dia bisa, ya, dia bisa mengadili orang hidup dan mati. Dan dia berkuasa. Nah, terima kasih Ustadz P. Anda bertanya sama saya, ternyata jawabannya juga Anda berikan kepada saya. Itu terima kasih banyak. Terima kasih ya Ustadz PI ya. Baik Mbak Ica, kalau gitu ya saya terima kasih atas diskusinya. Biar orang lain saja yang menilai, gitu ya. Karena saya pun juga ada janji PK gitu tadi ya. Saya